In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Selamat berhari Minggu, tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 30. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kau katakan, aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Lalu berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Aku berkata kepadamu, barang siapa karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan,
dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini cukup panjang, tetapi inti dari Injil dapat kita renungkan bahwa kita semua diajak untuk mengalami kasih kerahiman Allah sebagai orientasi kehidupan kita. Orientasi kehidupan pada Allah membuat kita tidak dibelenggu oleh harta dunia, meskipun kita tahu bahwa harta dunia juga diperlukan bahkan di dalam rangka karya, pelayanan, dan perutusan kita. Namun itu bukanlah yang utama. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus mengajak kita semua bersyukur atas semua yang dianugerahkan Tuhan pada kita. Tidak ada setiap upaya yang kita persembahkan untuk Tuhan yang berakhir sia-sia. Selalu ada berkat, bukan hanya ada berkat, tetapi berkat yang berlimpah, yang berlipat-lipat. Dan Yesus mengatakan 100 kali lipat. Kita diajak untuk tidak berhitung atas apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita perjuangkan untuk kebaikan, untuk kemuliaan Tuhan, akan mendatangkan rahmat dan berkat yang berlipat-lipat di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang telah disediakan bagi kita, bukan hanya nanti, tetapi saat ini juga. Maka marilah kita bersiap menerima rahmat dan berkat yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, baik sekarang maupun di masa mendatang. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam